misalnya menunjukkan kasih sayang itu mencium bibir. Itu yang harus tidak boleh dilakukan. Kenapa? Kalau itu dilakukan, maka sensitivitas kewaspadaannya akan berkurang. Pipi mah boleh. Ya. Nah, makanya saya tadi mempraktekkan ketika ada adik ya yang saya suruh berdiri ya tadi. Ketika saya mau menyentuh bagian dada, itu tidak memberikan reaksi apa-apa. Harusnya sudah waspada. Karena yang harus diwaspadai adalah jarak. Jadi kalau misalnya kita tadi ngelihat teori, itu jangan berpikir tentang berapa senti, tapi patokannya adalah 1,5 jangkauan tangan. Ya, jadi kalau misalnya segini, ini masih berpeluang. Jadi saya harus bergerak mundur. Nah, yang bergerak mundur itu sebetulnya bukan saya, tapi potensi pelaku. Pesan dari Bu Eki, jangan takut, karena tadi seperti Pak Dik bilang, anak-anak perempuan dilindungi oleh negara. Baik ya, itu aja sebetulnya. Terus gini, ini agak ini karena Bu Ayu matanya udah usia. Jadi kalau begitu harusnya early warning ini diajarkan sedini mungkin. Ada hal yang menarik dalam Islam. Jadi Islam itu mengajarkan usia anak berapa tahun itu anaknya nggak boleh dimandiin. Kalau psikologi bilangnya fase setelah toilet training, ya. Jadi di Islam itu diajarkan pertama gini, usia tertentu itu anak harus dipisahkan dari orang tuanya. Kemudian adabnya, anak pun kalau mau masuk ke kamar orang tua itu harus seperti begitu yang diajarkan. Kemudian betul kata Bu Haja Retno, untuk anak itu tidak perlu memberikan penjelasan atau reasoning. Yang paling menarik adalah di negara bagian Washington DC, ya, itu ada pamflet yang diajarkan dan disebar di sekolah-sekolah di negara bagian itu yang bercerita tentang jarak. Jadi gini, jarak yang paling aman yang membuat orang lain nyaman adalah jarak tertentu. Jadi itu tutup mata, kemudian saya tiupkan tekuknya atau daerah ini. Ini adalah daerah yang sensitif. Kenapa sensitif? Nanti Bu Ayu pasti akan menjelaskan tentang konsep sensorik motorik, ya, termasuk terapi terasa ya. Pasti dia bilang terasa. Apa? Angin. Terlihat? Tidak. Teraba? Tidak. Ada bentuknya? Tidak. Begitu juga dengan Allah. Tidak terlihat, tidak teraba, tidak ada bentuknya, tapi terasa ada. Dalam bahasa Arab itu nggak ada penjelasan ada. Yang ada adalah Allah itu wujud. Tapi dalam kamus besar bahasa Indonesia, wujud itu diterjemahkan dengan ada. Wujud indikasinya ke arah emosi. Karena tauhid itu cerita. Orang tua harus bertanya pada anak, kamu pernah bermimpi nggak? Pada anak laki-laki. Atau kamu pernah mengeluarkan bercak merah nggak? Bukan ya? Nah, itu artinya orang tua tahu bagaimana nanti harus mengajarkan mandi khusus. Betul ya? Mandi junub. Sebetulnya itu bagian dari paket sex education. Nah sekarang apa yang dialami di lingkungan Ibu Juni, ya, sebetulnya ini hubungannya dengan perilaku tiruan, perilaku tanpa unsur seksual secara murni. Jadi gini, yang disebut perilaku seksual secara murni itu hanya muncul ketika dorongan syahwat itu terbangkitkan. Gitu kan? Kenapa orang gak sadar kalau spektrum
dalam layar HP memberikan efek pada sistem neuron di kepala. Betul ya? Yang lucunya para orang dewasa kalau bangun tidur megang HP lihat. Padahal HP itu jaraknya nggak boleh dekat sama kepala. Itu sinyalnya juga sama. Jadi pancaran spektrumnya dan sinyal gelombangnya itu mempengaruhi otak. Nah, kemudian kalau begitu larang tanpa penjelasan. Yang jadi masalah, kita sudah punya inisiatif melarang, orang tuanya cuek aja. Jadi ini sebetulnya harus satu paket. Ketika kita berharap anak-anak kita kedepannya lebih baik, maka sebetulnya ini harus sama-sama. Sebetulnya asuh, pasti ibu bisa nebak yang tadi, yang mana? Yang ke depan, ini ya. Yang laki-laki ini adalah sekarang itu sudah muncul tentang konsep non-biner. Oh, non-biner, non-gender. Saya memiliki ciri alat kelamin laki-laki, tapi saya di dalamnya perempuan karena saya terjebak dengan tubuh saya.